Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sila subscribe atau langgan video-video terbitan CRTV kami. Terima kasih. So, siapa yang masuk dalam kubur, maknanya kita dikuburkan tanpa membawa bekal berupa amal soleh tentunya, maka kita umpama berlayar di tengah lautan tanpa adanya perahu. Maknanya macam mana? Pasti kita tidak akan selamat. Hanya Allah sahajalah yang boleh memberikan penyelamatan terhadap diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazarna an ma'siyatihi wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam masjidnya yang tidak lain lissolati, untuk melaksanakan ibadah sholat yang tentunya kita laksanakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di akhirat di hadapan Allah akan bersaksi bahwa kita selama berada di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas perihal tentang beberapa nasihat. Nasihat yang pertama, nasihat yang disampaikan oleh seorang ulama yang bernama nasihat yang pertama disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Syakik Al-Balkhi. Siapakah Syakik Al-Balkhi ini? Syakik Al-Balkhi adalah guru daripada Hatim Al-Asam yang pada pertemuan 2 minggu yang lepas Ustaz sampaikan nasihat daripada Hatim Al-Asam. Kata Syakik Al-Balkhi, beliau mengatakan, alaikum bi khamsi khisalin ay ilzamuha fa'maluha. Kata Syakik Al-Balkhi, beliau mengatakan, alaikum bi khamsi khisalin fa'maluha, laksanakan atau atas kalian 5 perkara, fa'maluha, maka kerjakanlah 5 perkara. 5 perkara yang perlu kita kerjakan. Begitulah kurang lebihnya. Apa saja 5 perkara yang perlu kita kerjakan? Yang pertama, kata Syakik Al-Balkhi, yang pertama adalah u'budullaha biqadri hajatikum ilaihi. Yang pertama adalah beribadahlah kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah sebanyak apa yang kamu perlukan darinya. Perbanyaklah beribadah kepada Allah sebanyak apa yang engkau perlukan daripada Allah Ta'ala. Terkadang kita ini tuntutannya banyak sekali kepada Allah Ta'ala. Kita nak hidup sa'adah di dunia dan di akhirat. Kita nak hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Nanti di akhirat kita nak mendapati nikmat-nikmat surga. Di dunia kita nak mendapati kekayaan yang lebih, nak mendapati jawatan yang tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan ibadah yang sama-sama moleknya. Nah, ini keliru. Harapan tinggi tetapi tidak diimbangi dengan ibadah yang molek. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nah ini sebesar mana kita berharap kepada Allah, maka ya sebesar itu pula taat kita kepada Allah Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Kemudian yang kedua, para jamaah, kata Syakik Al-Balkhi, yang kedua apa? Yang kedua yang perlu kita kerjakan adalah wa khudzu minad dunya biqadri umurikum fiha. Ambillah dunia selama mana kadar umurmu hidup di dunia. Ambillah dunia
sekadar mana umurmu ada di dunia. Kita ini hidup berapa tahun sih di dunia ini? Mungkin tidak lama kita hidup di dunia ini. Nampak baru kemarin bila kita tengok kalender, ternyata apa? Ternyata umur kita sudah sekian. Ya Allah, tak sadar sebentar nampaknya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ambillah dunia selama mana kadar umurmu hidup di dunia. Mungkin kita 70-80 tahun sudah tidak ada di dunia ini. Meskipun kita tidak tahu umur kita ini sampai berapa. Lalu macam mana? Ambillah dunia sekadar umurmu. Tak perlu kita simpan, tak perlu kita bekerja mati-matian atau bekerja keras semata-mata nak kumpulkan uang sampai berjuta-juta RM umpamanya, seolah-olah kita hidup nak 200 tahun di dunia ini. Tak payah. Cukup kadar umur kita di dunia itu berapa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan mungkin kita tidak sadar bahwa semakin banyak harta yang kita kumpulkan, maka semakin banyak pula hisabnya di akhirat. Pasti itu. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perihal tentang harta kita di dunia nanti, Allah akan bertanya 2 soalan. Yang pertama, hartamu kau dapatkan dari mana? Apakah kau dapati dari perkara yang molek atau dapati daripada perkara yang haram? Lalu selepas pertanyaan yang pertama, hartamu kau dapat dari mana? Lalu pertanyaan yang kedua, hartamu kau gunakan untuk apa? Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ustadz, kalau saya ini sebagai orang muslim, boleh apa tidak punya cita-cita jadi orang kaya? Silahkan saja. Boleh. Kenapa? Ya asalkan begini para jamaah, asalkan kita tahu bagaimana cara penggunaan harta itu. Karena ada satu kalimat yang kalimat itu berbunyi, nikmal malu lirrajuli sholihi. Semolek-moleknya harta itu apabila dimiliki oleh orang soleh. Kenapa? Sebab orang soleh tahu bagaimana cara dia menggunakan harta yang dia miliki. Dan sebaliknya, seburuk-buruk harta itu apabila dimiliki oleh orang tolek. Ada soleh, ada tolek. Tolek itu apa? Tolek itu lawan kata daripada soleh, orang yang ingkar atau orang yang berpaling. Jadi seburuk-buruknya harta itu apabila dimiliki oleh orang tolek atau orang yang berpaling daripada Allah Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dulu itu jadi termasuk di antara 4 imam madhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, kemudian Imam Hambali. Itu ada cerita. Jadi Imam Syafi'i ini termasuk imam madhab yang ekonominya biasa-biasa sahaja. Sementara gurunya Imam Syafi'i yang bernama Imam Malik ini adalah tok guru yang kaya raya, boleh dikata. Nah, Imam Syafi'i ini kurang bersetuju dengan gurunya yang bernama Imam Malik, bukan perihal tentang ilmu, perihal tentang harta. Masa iya tok guru kaya raya? Nah ini. Masa iya tok guru kaya? Nah ini kan banyak zaman sekarang ini. Tok guru, ada tok guru bawa motor guru dikata, apalah motor guru. Bila tok guru beli kereta molek, tengok tuh tok guru bawa kereta molek. Lu serba salah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi Imam Syafi'i itu pernah tidak bersetuju dengan Imam Malik, yang mana Imam Malik ini orang alim, tetapi Imam Malik ini nampak di hadapan Imam Syafi'i atau muridnya daripada Imam Malik ini, itu nampak banyak harta. Masa iya orang alim banyak harta? Tetapi ini tidak disampaikan karena memang ta'adubnya seorang murid kepada guru. Kalau tidak bersetuju ya cukup di dalam hati, tak perlu disampaikan, dan itu perkara biasa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, namun Imam Malik ini tahu bagaimana perasaan Imam Syafi'i melihat Imam Malik ini, yang dia itu tidak bersetuju perihal tentang kehidupan Imam Malik. Akhirnya Imam Malik itu kata kepada Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, semua ilmu yang aku miliki semuanya sudah aku sampaikan kepada engkau. Habis dah ilmuku, kata Imam Malik. Semuanya sudah engkau pelajari. Lalu macam mana wahai Imam Malik? Aku berikan sebuah alamat, yang mana alamat ini kawan daripada saya, kata Imam Malik.
belajarlah kepada kawan saya, dia adalah orang alim. Ternyata betul Imam Syafi'i pergi ke rumahnya kawan daripada Imam Malik ini, Ustadz lupa siapa namanya macam tuh, tapi ini kawan daripada Imam Malik. Sesampainya di rumahnya kawan daripada Imam Malik, sesuai dengan arahan daripada Imam Malik, Imam Syafi'i ketuk pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata sudah tahu yang datang adalah Imam Syafi'i, murid daripada Imam Malik. Silahkan masuk ke dalam rumah. Bila Imam Syafi'i masuk ke dalam rumah, ternyata apa? Ternyata di meja tetamu malah justru menumpuk harta benda. Ini saya dah tidak bersetuju kepada Imam Malik. Ini disuruh belajar kepada kawannya, justru di ruang tetamu penuh dengan harta. Ketika bincang-bincang dengan Imam Syafi'i, kawan daripada Imam Malik ini, kawan Imam Malik ini ya sambil menghitung harta. Justru tak bersetuju lagi. Apa orang ini? Akhirnya tahu, ya ini tahu, namanya orang yang ahli ilmu tahu macam mana orang yang nak belajar kepadanya, tahu. Lalu dikata, wahai Syafi'i, apakah engkau tidak bersetuju kalau ada orang yang soleh itu kaya raya? Itu pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, jadi tidak perlu dijawab oleh Imam Syafi'i. Lalu daripada kawan Imam Malik ini berkata begini, wahai Syafi'i, apakah engkau tidak bersetuju kalau ada orang soleh itu punya harta yang banyak? Seumpamanya harta ini engkau tidak bersetuju kalau aku adalah orang kaya atau saya punya harta, kira-kira bagaimana kalau harta ini aku berikan kepada orang yang ahli maksiat? Kira-kira engkau setuju apa tidak? Imam Syafi'i terdiam. Kenapa? Sebab apabila harta itu diberikan oleh orang yang ahli maksiat, maka harta itu akan digunakan untuk bermaksiat. Ternyata jawabannya macam itu. Tak apa masalah, tak ada masalah para jamaah kalau nak kaya raya silahkan, tetapi dengan catatan boleh menggunakan hartanya sesuai dengan kemaslahatan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, para jamaah, Asy-Syaqiq Al-Balghi, guru daripada Hatim Al-Asam, beliau memberikan nasihat. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah wa adznabullaha biqadri taqatikum ala adzabihi. Berbuat dosalah kepada Allah selagi engkau mampu memikul daripada dosanya. Berbuat dosalah engkau kepada Allah selagi engkau mampu memikul. Apa maknanya memikul itu? Sama ya, memikul ya, menanggung. Berbuatlah dosalah engkau kepada Allah selagi engkau boleh menanggung daripada azab Allah Ta'ala. Nah ini perhatikan molek-molek. Masa Ustadz ini malah kita disuruh untuk berbuat dosa. Nah ini hati-hati ini. Jadi Ustadz terangkan begini ya. Terkadang perintah itu bermakna larangan. Perhatikan, terkadang perintah itu bukan berarti kemudian kita disuruh melakukan itu, tidak, tetapi terkadang perintah itu berarti larangan atau ancaman. Contohnya begini, contohnya begini. Seumpama air minum ini ada racunnya. Minumlah air. Contohnya air minum ini ada racunnya. Lalu kita kata, nih air minumlah. Kalau kau tak nak takut mati, ini ada racunnya. Itu kira-kira bentuk perintah apa tidak? Nampaknya bentuk perintah, tetapi sebuah larangan. Jangan minum ini, kalau minum ini ada racunnya. Paham ya ini ya? Itu ya sama. Berbuatlah dosa itu bukan berarti menyuruh kita untuk bermaksiat, tidak, tapi itu bentuk larangan. Kenapa? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena fala taqata li ahadin ala tahammuli adzabillahi ta'ala fa inna adzabahu syadidun. Karena sungguh tidak ada seorang pun yang mampu menanggung daripada siksa Allah, karena sesungguhnya siksa Allah itu adalah amatlah syadid, amatlah sangat, takkan mampu. Oleh sebab itu ya jangan melakukan maksiat. Begitulah natijahnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi kalau kita ini berpikir atau dalam hati kita sangat melakukan maksiat, umpamanya sangat melakukan perkara yang perkara itu sifatnya maksiat, ini umpamanya. Lalu macam mana? Lekas-lekaslah ingat bahwa setiap maksiat yang kita kerjakan itu ada ancamannya daripada Allah Ta'ala, dan kita tidak akan mampu untuk menanggung daripada siksa yang oleh Allah berikan.
Karena kita berpikir demikian, wah insya Allah kita akan terus berhenti atau meninggalkan apa yang kita nak daripada perbuatan maksiat tadi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang itu kan tak ragu melakukan maksiat karena apa? Karena orang itu kalau tidak ragu melakukan perbuatan maksiat, itu pertama bahwa orang itu tidak takut akan ancaman Allah. Yang pertama. Yang kedua, atau mungkin dia berpikir, tak apalah saya berbuat maksiat, esok-esok saya boleh bertaubat umpamanya. Memang ada jaminan. Kalau esok-esok saya nak bertaubat, memang ada jaminan kita boleh sampai hidup sampai esok hari. Tak ada jaminan. Maka pada pertemuan 2 minggu yang lepas, kalaupun Ustaz tidak silap, ada 5 perkara yang perlu kita segerakan. Salah satunya apa? Mensegerakan taubat. Jangan ditunda-tunda. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Pernah Ibnu Umar satu majlis bersama dengan baginda Nabi. Majlis itu artinya tempat duduk, tempat. Jadi pernah Ibnu Umar itu bersama dengan baginda Nabi di satu majlis. Lalu baginda Nabi ini melafalkan doa, yang doa itu berulang-ulang kali baginda Nabi lafalkan. Sehingga Ibnu Umar ini sampai boleh menghitung berapa banyak doa yang dilafalkan oleh baginda Nabi. Doanya macam mana? Allahumma ghfirli. Ada yang ingat tak? Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Allahumma ghfirli, ya Allah, semoga engkau mengampuni aku, kata baginda Nabi. Wa tub alayya, dan semoga engkau menerima taubatku, dan semoga engkau menerima taubat atasku. Innaka antat tawwabul ghafur, sungguh engkau adalah zat yang maha menerima taubat, dan engkau adalah zat yang maha memberikan pengampunan. Yang demikian ini, doa ini dibaca oleh baginda Nabi mi'ata marah, dihitung oleh Ibnu Umar sampai mi'ata marah. Berapa? 100 kali banyaknya. Masya Allah. Padahal baginda Nabi itu kan Nabi, orang yang oleh Allah sudah dijamin masuk surga, dihindarkan daripada perbuatan maksiat, tapi masih memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Jadi begini para jamaah, ini seringkali saya ingatkan bahwa taubatnya, pengakuan taubat terhadap orang-orang yang dekat dengan Allah itu berbeda dengan pengakuan taubatnya orang-orang awam. Umpama kita, kalau kita mengaku taubat itu karena kita memang betul-betul telah melakukan perbuatan maksiat, itu kita. Tetapi orang yang dekat kepada Allah, pengakuan taubatnya itu bukan karena melakukan maksiat, namun merasa dirinya jauh daripada Allah Ta'ala. Itu sudah diakui bahwa dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kita ini terkadang sudah bermaksiat, masih tertawa pula. Nah ini, masih sanggup tertawa kita ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini ada ceritanya. Ini jujur, pernah saya ini punya kawan, yang mana kawan saya ini sudah berhenti daripada minum-minuman khamr. Dulu itu ahli minum-minuman khamr. Lalu entah sebab apa, karena sakit atau apa, menyebabkan dia sadar, lalu dia berhenti daripada minum-minuman khamr. Suatu hari dia ini berjumpa dengan kawannya, yang kawannya ini masih belum taubat daripada minum khamr. Lalu berbual-bual, berapa kalau minum khamr dalam satu malam habis berapa botol. Lalu kawannya ini yang belum bertaubat ini kata, saya habis dalam satu malam 1 botol. Apa? Botol ya? Dalam 1 botol. Lalu kawannya yang sudah bertaubat tadi, asbab karena sakit minuman khamr itu, lalu dia berhenti. Lalu dia kata macam ini, oh apa tak hebat macam saya dulu, dalam 1 malam habis 5 botol. Ini tidak dinamakan taubat kalau macam ini. Karena syarat daripada taubat adalah an-nadamah. Apa syarat? Apa an-nadamah? Itu harus menyesal. Ini malah justru bangga, oh tak hebat macam saya dulu, saya habis 5 botol. Nah ini, jadi hati-hati kalau macam ini. Ini tidak dinamakan dengan taubat, karena masih bangga dengan maksiat yang pernah dia kerjakan meskipun dia telah berhenti. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nah ini hati-hati. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian perkara yang keempat, para jamaah, perkara yang keempat kata Asy-Syaqiq Al-Balghi, yang keempat apa? Yang keempat adalah
himpunlah bekalan di dunia. Himpunlah, apa maknanya himpunlah? Kumpulkanlah gitu ya, kurang lebihnya ya. Wa tazawwadu fid dunya biqadri mukthikum fil qabri. Himpunlah bekalan di dunia atau kumpulkanlah bekalan di dunia sebanyak usiamu di dalam kubur. Himpunlah bekalanmu di dunia sebanyak usiamu di dalam kubur, sebanyak usiamu di dalam kubur. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita ini mungkin hidup di dunia ini tempatnya singgah saja. Singgah itu yang namanya orang singgah itu ya tidak lama. Sebentar kita kena pergi. Nah, pergi kita di dunia apa? Mati. Kita pindah tempat yang asalnya di dunia, kita kembali ke kubur kita, ke kubur. Dan mungkin di kubur itu kita akan jauh lebih lama dibandingkan dengan kita masa hidup di dunia. Maka siapkan bekal kita di mana kehidupan yang mungkin kita akan lebih lama dibandingkan dengan di dunia. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan ini seringkali saya ulang-ulang. Ustaz ingatkan bahwa pernah sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu mengatakan, sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu pernah mengatakan, man dakhalal qabra bila zadin, sesiapa yang masuk kubur tanpa bekalan. Bekalan di sini bermana apa? Bukan harta, bukan makanan, bukan apa bekalan kubur kita, apa takwa dan amal soleh bekalan kita. Sesiapa yang masuk ke dalam kubur tanpa bekalan, faka'annama raqibal bahra bila safinatin, maka man dakhalal qabra bila zatin faka'annama raqibal bahra bila safinatin, maka baginya umpama berlayar di tengah lautan bila safinatin, tanpa adanya perahu. Berlayar, apa bahasa sini? Berlayar ya. Berlayar di tengah lautan tanpa menggunakan perahu. So, siapa yang masuk dalam kubur, maknanya kita dikuburkan tanpa membawa bekal berupa amal soleh tentunya, maka kita umpama berlayar di tengah lautan tanpa adanya perahu. Maknanya macam mana? Pasti kita tidak akan selamat. Hanya Allah sahajalah yang boleh memberikan penyelamatan terhadap diri kita. Jom para jamaah, kita kena ingat umur kita sekarang berapa. Kita ini sudah masuk pertengahan mungkin, atau malah justru lebih. Fase pertengahan itu maknanya begini tuh. Kalau rata-rata orang itu usianya 80 tahun di dunia, rata-rata seumpamanya, dan kita sekarang sudah menginjak usia 40 tahun ke atas, bermakna kita sudah fase pertengahan. Maka siap-siapkanlah. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mati tak ada yang tahu. Hari Kamis kemarin, Masya Allah, Kamis yang lepasnya, bukan Kamis yang kemarin, Kamis yang depannya, itu Masya Allah, ada orang kampung ketika Ustadz nak pergi mengaji, itu masih jumpa dengan orang ini bawa motor, masih sepat sapa dan berbual. Ternyata itu pada hari Rabu, kemudian hari Kamisnya Ustadz diikhbarkan bahwa orang ini meninggal dunia. Ustadz hampir tak percaya, apa kemarin petang saya masih bincang-bincang, pagi dikhabarkan meninggal dunia. Ya Allah, ternyata umur itu tak ada yang tahu. Umur mati itu tidak menunggu sakit, tidak. Mati tidak menunggu kita duduk dekat mana, tidak. Bila-bila masa di tempat mana yang namanya mati boleh mendatangi kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yang kelima kata Asy-Syaqiq Al-Balghi. Apa kata Asy-Syaqiq Al-Balghi? Wa'malu lil jannati biqadri ma turiduna fihal maqama. Apa maknanya? Wa'malu lil jannati, beramalah untuk kehidupan akhirat atau kehidupan surga. Biqadri ma turiduna fihal maqama, sebesar kedudukan yang engkau inginkan di dalamnya. Beramalah untuk kehidupan surga sebesar mana kedudukan atau makom yang engkau inginkan di surga. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nanti di surga para jamaah betul dihabarkan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali perihal tentang nikmat-nikmat surga. Tetapi apakah nikmat-nikmat surga yang disebutkan itu semua orang boleh menikmatinya? Tidak. Tidak. Lalu bagaimana nikmat-nikmat surga? Siapakah orang yang boleh menikmatinya? Ya sesuai dengan makom-makom amal soleh yang dia kerjakan selama hidup di dunia.
Contohnya umpamanya, ini contohnya umpamanya saya ini contoh-contoh saja ya, contoh mudah, ini contoh. Seumpamanya saya ini mengajarkan ilmu tafsir kepada para jamaah atau ilmu Al-Quran kepada para jamaah. Maknanya saya ini ahli tafsir Al-Quran. Asbab daripada saya mengajarkan Al-Quran dan tafsir itu, asbab daripada itu Allah memasukkan saya ke dalam surga. Lalu jamaah, asbab daripada mengaji dengan saya berupa tafsir Al-Quran, jamaah pun juga sama masuk ke dalam surga. Maka ketika sama-sama menikmati semua nikmat-nikmat yang ada di dalam surga, tentu saya akan mengatakan, oh ruginya saya. Ini saya dulu ajar kamu, ternyata di surga sama-sama menikmati nikmat surga. Oh tentu berbeda. Tentu protes, ya Allah, orang ini sebab masuk surga itu karena mengaji dengan saya. Masa iya saya atau gurunya sama-sama menikmati yang umpama nikmat ini kepada pelajar saya? Saya protes ini. Apa ya? Protes ya. Protes. Nah, ini contoh saja. Maka ya tidak sama, tergantung amal soleh kita ketika berada di dunia. Itu tadi itu para jamaah, terkadang harapan kita di akhirat itu tinggi sekali, nah ini, nah itu, nah ini, nah itu. Tetapi amal kita ketika berada di dunia standar-standar sahaja, biasa-biasa sahaja. Tapi nak mendapati nikmat yang lebih di akhirat kelak, jauh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini kalau malaikat itu boleh menampakkan wujudnya, mungkin kita dipukul oleh malaikat. Amal biasa-biasa saja nak macam-macam di akhirat. ini yes, wallahu alam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian nasihat yang kedua para jamaah yang dirahmati oleh Allah, an ba'dil hukama. Diriwayatkan oleh sebagian daripada hukama annahu qala, di mana para hukama itu berkata, az-zuhdu khamsu khisalin. Ini berkenaan dengan zuhud. Zuhud itu apa sih? Zuhud itu meskipun nanti keterangan di bawah ini nanti akan menerangkan tentang berbagai macam pengertian zuhud oleh para ulama. Tetapi zuhud yang mudah untuk kita faham secara am adalah yang dinamakan zuhud adalah orang yang hatinya tidak terisikan oleh perkara-perkara dunia atau hatinya tidak ta'aluk dengan perkara-perkara dunia. Itulah yang dinamakan dengan zuhud. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah pengertian secara am, pengertian secara am, secara umum. Meskipun nanti ada pengertian secara khusus oleh para ulama. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, an ba'dil hukama annahu qala az-zuhdu khamsu khisalin ay al-mahmudatin. Di dalam sifat zuhud itu apa tadi itu? Orang yang hatinya tidak terpenuhi dengan perkara-perkara dunia. Bukan berarti kalau orang zuhud ini miskin, dunia itu tidak. Bukan macam tuh. Orang miskin itu belum tentu zuhud, dan orang kaya itu juga belum. Orang miskin itu belum tentu zuhud, dan orang kaya itu juga belum tentu kalau dia itu tidak zuhud. Jadi orang miskin itu belum tentu zuhud, orang kaya itu juga belum tentu kalau ia terjauhkan daripada sifat zuhud. Orang miskin umpamanya ini minta maaf, kita saling-saling memberikan nasihat. Orang miskin umpamanya nampak ekonominya biasa-biasa sahaja, tetapi ketika melihat ada kemewahan, jiranya punya harta, jiranya pakai emas perhiasan, hatinya sangat dengan apa yang dimiliki oleh jiranya, bermana dia tidak zuhud. Dan sebaliknya orang kaya raya, punya kereta banyak, emas perhiasan berkilo-kilogram ia pakai umpamanya. Ini berkilo-kilogram itu macam mana? Berkilo-kilogram dia pakai, tetapi apa yang dia punya itu sama sekali tidak mempengaruhi isi hatinya untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Maka inilah hakikatnya orang zuhud. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam sifat zuhud itu ada 5 perkara yang terpuji atau 5 perkara yang molek. Yang pertama apa? Yang pertama adalah as-siqatu billah. Apa maknanya as-siqatu billah? As-siqatu billah, berpegang teguh kepada Allah Ta'ala. Berpegang teguh. Apa artinya berpegang teguh? Tahu ya, berpegang teguh ya. Maknanya berpegang teguh itu maknanya itu
tidak tergoyahkan keimanan dan taatnya kepada Allah Ta'ala dengan berbagai macam apapun bentuknya dunia itu tidak terpengaruh. Nah ini maknanya athiqatu billah. Jadi orang zuhud itu nak ditawarkan berbagai macam keindahan dunia, dia tidak akan terpengaruh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dikatakan oleh Al-Mubarak, oleh Abdullah bin Mubarak, begitu juga dikatakan oleh Syakik Al-Balghi, dan begitu juga oleh Yusuf bin Asbat. Beliau mengatakan macam ini, salah satu faedah atau manfaat sifat zuhud yaitu tidak akan kuat zuhudnya selain dengan berpegang teguh kepada Allah Ta'ala. Jadi orang itu tidak akan kuat sifat zuhudnya kecuali memang berpegang teguh taat tanpa tergoyahkan dengan perkara-perkara dunia. Barulah itu mendapati faedah daripada zuhud. Ini termasuk dunia itu apa? Contoh mudah begini para jamaah, contoh mudah ya. Kita itu daripada rumah pergi nak melaksanakan sholat berjamaah, daripada rumah pergi nak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, umpama ibadah sholat isya, di tengah-tengah perjalanan nak pergi ke masjid, di tengah-tengah jalan jumpa dengan kawan, lalu kawannya kata, jom kita pergi ke kedai kopi umpamanya. Ternyata hati kita separuh-separuh, ragu antara apa? Ragu antara melanjutkan perjalanan ke masjid atau saya ikut nak pergi ke kedai kopi. Ini berarti bukan termasuk orang yang zuhud. Itu baru syak atau ragu-ragu. Apalagi meninggalkan ibadah sholat berjamaahnya semata-mata karena tadi nak pergi dekat kedai kopi. Ini umpamanya. Ini cabaran sekali. Kemarin itu ada final bola sepak nih. Jadi pelajar saya ini dari awal-awal itu kata, Ustadz boleh tak kita tengok bola sepak? Tak boleh, saya kata tak boleh. Tapi Ustadz janjikan bila nanti final bola sepak kita tengok bersama. Kebetulan Ustadz itu ada satu TV yang besar untuk pengajian. Jadi ketika di pondok ini, saya ini mengajarkan bahasa Arab, mengajarkan ilmu nahwu shorof dengan pelajar yang mengharuskan saya ini biasanya harus di depan whiteboard 1 jam itu terangkan macam tuh. Nah ceritanya saya ini dah tak kuat lagi kalau berdiri sampai 1 jam tuh, kaki dah rasa berat. Akhirnya Pak adalah saya punya inisiatif, jadi saya beli monitor TV yang besar, jadi cukup saya terangkan dengan duduk dengan ini, dengan tab saya, laptop saya, jadi boleh nampak dekat screen tadi itu. Nah para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya kira Masya Allah final bola sepak bermula pukul 3, nanti pukul 4 selesai. Ternyata tak selesai lagi, sambung pukul 5. Pukul 5 ternyata tak selesai lagi sampai daripada azan subuh. Ya Allah, bila ini kita sholat? Ada yang tengok kemarin itu? Tak tengok ya? Ya Allah ya Karim, tak tahulah di luar sana macam mana yang tengok bola bersama itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cabaran betul. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian perkara yang kedua, para jamaah, perkara yang kedua yang 5 perkara yang terpuji atau yang molek di dalam sifat zuhud. Yang kedua apa? Yang kedua adalah at-tabarri anil khalqi. Apa maknanya at-tabarri anil khalqi? Terbebas daripada makhluk. Orang yang punya sifat zuhud itu tidak terkengkang. Apa maknanya terkengkang itu? Tidak dikuasai atau tidak, ya dikuasai lah, tidak dikuasai oleh makhluk, karena makhluk ini min ba'di dunia, sebagian daripada dunia. Bahkan terkadang dia tidak jangankan terhadap makhluk, terkadang tidak memperdulikan atas dirinya sendiri, semata-mata nak melaksanakan atau nak dekat kepada Allah Ta'ala. Nah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada seorang ulama yang bernama Abu Sulaiman Ad-Darani. Ya, dulu itu kan pernah saya ceritakan, termasuk ada seorang ulama yang sangat zuhud, yang ditawari harta tapi tak nak. Oleh seorang raja ditawari harta berapapun yang diminta tapi dia tak nak. Ini seorang ulama yang terkenal dengan miskinnya, dengan sifat zuhudnya. Kemudian ulama ini berkata kepada sang raja yang memberikan atau yang menawarkan kekayaan, wahai sang raja, mungkin menurut engkau sekarang ini engkau kaya karena engkau berada di singgasanamu atau engkau berada di kerajaanmu.
Seumpamanya kita itu berjumpa di tengah-tengah padang pasir, engkau membawa seluruh emas perhiasanmu. Kita jumpa di tengah pasir dan engkau membawa seluruh emas perhiasanmu, sementara aku, kata orang alim yang zuhud ini, hanya membawa sebotol air minum. Kira-kira boleh tak aku tukar semua emas perhiasanmu dengan sebotol air minum yang aku miliki? Seandainya engkau tidak minum, maka engkau akan mati. Maka sang raja pun mengatakan, oh tentu aku nak tukarnya dengan sebotol air minum yang engkau bawa. Maknanya apa? Kekayaan yang ada itu hanya ada pada kerajaannya. Ketika berada di luar, terkadang harta kekayaan itu tidak ada guna. Jadi kalau macam itu berarti siapa yang kaya yang miskin? Ya tentu orang yang alim tadi yang membawa sebotol air minum, karena dengan sebotol air minum dia boleh mempertahankan hidupnya di tengah-tengah padang pasir. Tapi dengan harta emas perhiasannya tidak boleh mempertahankan hidup. Nak makan emas tambah lebih cepat mampusnya. Nah ini orang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Hidup itu senikmat. Jadi konsep ini masya Allah betul ya. Jadi perhatikan molek-molek ya. Konsep hidup bahagia. Apa bahasa konsep itu? Rahasia hidup bahagia. Rahasia hidup bahagia itu apabila kita tidak tengok orang lain. Nikmati saja hidup kita. Sebab semakin banyak kita tengok orang lain yang kita tidak mampu, maka semakin sengsara hidup kita. Jiran kita beli kereta baru, kita tak mampu tengok jiran kita. Bila saya boleh beli kereta. Jiran kita beli emas perhiasan, kita tengok bila saya punya emas perhiasan. Kalau kita tengok orang lain dalam perkara macam ini, maka yakinlah bahwa hidup kita tidak akan bahagia. Dah santai saja. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian para jamaah, ada seorang ulama yang bernama Syekh Sulaiman Ad-Darani. Beliau mengatakan apa yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Ad-Darani yang dinamakan dengan zuhud. Az-zuhdu, zuhud adalah tarku ma yushghilu anillahi ta'ala. Yang dinamakan dengan zuhud adalah meninggalkan suatu perkara. Entah itu perkara apa saja. Meninggalkan suatu perkara yushghilu anillahi ta'ala, yang mana perkara tadi itu boleh melalaikan atas Allah Ta'ala. Jadi yang dinamakan dengan zuhud adalah meninggalkan suatu perkara yang mana perkara itu boleh melalaikan kepada Allah Ta'ala. Ya banyak perkara yang boleh melalaikan Allah Ta'ala itu ya berupa dunia ini. Orang sibuk cari harta, akhirnya sampai lupa bagaimana ibadahnya kepada Allah. Sebanyak. Tapi bukan berarti kita dilarang untuk bekerja, itu tidak. Bekerjalah tetapi untuk bekal akhiratmu. Silahkan saja. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga yang mana di dalam sifat zuhud itu terdapat 5 perkara yang molek. Yang ketiga apa? Yang ketiga, di dalam sifat zuhud itu nanti akan terdapat wal ikhlasu fil amal, ikhlas di dalam amal. Jadi orang yang zuhud itu akan senantiasa ikhlas di dalam beramal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya tentu ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu ya beribadah karena Allah Ta'ala. Dah itu yang dinamakan dengan ikhlas. Meskipun derajat-derajat ikhlas itu kemarin sudah saya sampaikan. Derajat ikhlas itu ada 3. Yang pertama, beramal karena Allah Ta'ala tanpa sembarang nak minta balasan. Jadi kalau ditanya Tuhan sholat, iya. Kenapa Tuhan sholat? Ya semata-mata karena saya melakukan perintah Allah Ta'ala tanpa sembarang nak balasan apa-apa. Kemudian yang kedua, tingkatan atau derajat ikhlas yang kedua, beramal karena Allah Ta'ala tetapi nak sesuatu di akhirat. Tuhan sholat, iya. Kenapa Tuhan sholat? Karena saya nak mendapat nikmat surga. Ini tetap termasuk ikhlas, tetapi derajatnya yang rendah. Kemudian yang ketiga, derajat ikhlas yang ketiga adalah beramal karena Allah Ta'ala tetapi punya harapan. Harapan itu apa? Keinginan. Punya harapan atau keinginan kepada Allah perkara dunia. Contohnya apa? Contohnya tadi Tuhan sholat, iya. Kenapa Tuhan sholat? Supaya saya mendapat kebahagiaan di dunia. Oh berarti harapan daripada Allah supaya diberikan
kebahagiaan di dunia. Ini tetap dinamakan dengan ikhlas, tapi derajatnya paling rendah. Karena harapannya kepada Allah Ta'ala. Yang selain daripada 3 perkara ini, maka dikatakan bahwa dia beramal tanpa ikhlas atau riya. Contoh semisal sholat tapi harapannya supaya dikata oleh orang lain sebagai orang yang ahli ibadah. Berarti kan harapannya kepada makhluk, maka ini tidak dinamakan ikhlas. Orang sedekah semisal tapi tujuannya supaya dikata orang yang dermawan atau kaya, berarti ini harapannya bukan dari Allah tapi daripada makhluk, maka ini keluar daripada ikhlas. Kira-kira kita yang mana ya di antara 3 derajat itu? Tanyalah pada diri kita sendiri-sendiri. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada seorang ulama yang bernama Yahya bin Mu'az, di mana Yahya bin Mu'az ini berkata, seseorang tidak akan sampai pada tingkatan zuhud. Jadi kita ini tidak akan mendapati makom zuhud. Zuhud tadi itu apa? Ingat-ingat ya, zuhud tadi secara am adalah apabila hati seseorang tidak ta'aluk atau terisi dengan perkara-perkara dunia. Itu ingat-ingat. Itu pengertian secara umum saja. Kata Yahya bin Mu'az, seseorang tidak akan sampai pada makom zuhud sehingga seseorang tidak akan sampai pada makom atau derajat zuhud kecuali di dalam dirinya terdapat 3 perkara. Jadi kita ini tidak akan sampai pada tingkatan zuhud kecuali di dalam diri kita ini ada 3 perkara. Apa saja 3 perkara itu? Kata Yahya bin Mu'az, yang pertama adalah amalun bila alaqatin, beramal tanpa terpengaruh sebarang balasan. Jadi kita beramal yang mana dalam beramal itu kita tidak berharap balasan apa-apa. Apabila kita sudah melakukan yang demikian, bermakna satu tanda di dalam tubuh kita kalau kita termasuk golongan orang yang zuhud. Karena tidak beramal, pokoknya beramal karena Allah Ta'ala tanpa sebarang nak minta balasan apa-apa, baik berupa akhirat ataupun berupa balasan di dunia. Kemudian dulu itu ya pernah, jadi terkadang dunia ini justru menjadikan terhalangnya kita untuk dekat kepada Allah. Itu dulu pernah ada orang, betul ini cerita betul. Jadi ada orang itu kesulitan dalam hal ekonomi. Biasanya kalau ada orang kesulitan dalam hal ekonomi, paham ya, kesulitan dalam hal ekonomi ya, entah itu pekerjaan atau apanya, semisal dalam hal ekonomi. Lalu kemudian dia ini mengistiqomahkan sholat duha. Sholat duha kan ini terkadang orang termasuk fawaid, Allah boleh memberikan kelapangan rizki. Sholat duha istiqomah dikerjakan. Kemudian wallahu alam asbab daripada sholat duha atau macam mana, lalu lama kelamaan ekonomi daripada orang ini semakin membaik, semakin molek. Bila molek, kemudian tidak sambung sholat duhanya. Ketika ditanya Tuhan kenapa sekarang nampak tak lagi sholat duha? Jawabnya, ekonomi saya sudah molek. Ekonomi saya sudah molek. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, berarti yang demikian ini beramal tapi nak balasan daripada Allah Ta'ala. Kalau ada orang macam tu, para jamaah, kalau ada orang macam tu, kita doakan saja semoga ekonominya tak pernah molek, supaya ibadah terus. Supaya senantiasa beribadah terus ya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah yang gurau-gurau. Kemudian yang kedua, para jamaah, yang kedua daripada 3 perkara yang apabila ada pada diri kita, maka niscaya kita akan mendapati makom zuhud. Yang kedua apa? Yang kedua adalah wa qaulun bila tama'in. Wa qaulun, ucapan bila tama'in, tanpa disertai perasaan tamak. Ucapan tanpa disertai tamak itu artinya apa? Apa kira-kira? Ucapan tanpa disertai sifat tamak itu maknanya begini. Orang akan berucap, akan berbicara yang penting-penting sahaja atau yang ada manfaatnya. Tidak akan berbicara kata kosong yang tidak ada manfaatnya. Begitulah.
Jadi kalau ada orang yang orang ini sikik berbicara, tetapi bila berbicara subhanallah tabarakallah mulai kita boleh mendapati kemanfaatan daripadanya. Oh, ini termasuk tanda-tanda orang tersebut mendapati makom zuhud. Dulu kita tengok ya totok guru kita, totok guru yang tua-tua, totok guru yang tua-tua kita, totok guru yang umurnya sudah tua-tua, itu kalau memberikan nasihat tidak lama mana, tidak banyak mana, mungkin beberapa kalimat sahaja, tapi kalimat itu boleh kita ingat sampai bila-bila masa. Tapi terkadang sekarang banyaklah, ya minta maaf, orang memberikan nasihat sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam, kita dengarkan nasihatnya, entah itu di stadion atau di mana. Balik daripada pengajian atau nasihat itu, kita ditanya oleh istri kita, "Bang, macam mana pengajian tadi Kak stadium?" "Oh, bak ustadznya." "Apa Bang yang disampaikan?" "Lupa." Ada apa yang demikian ini? Maka dalam kitab Ta'limul Muta'alim yang ditulis oleh Syekh Azhar Nuji, bila kita mencari guru, maka carilah guru yang tua. Itu memang diajarkan, carilah guru yang tua. Ya tentu yang alim, kemudian yang usianya tua. Kalau sama-sama ada 2 orang alim, mana cari yang lebih tua, maka itulah yang kita jadikan guru. Kenapa? Macam manapun seorang pemuda, jiwanya masih ada sifat-sifat muda. Nah ini, di mana jiwa pemuda itu, di mana? Darah muda. Ya darah muda ya, tahulah sendiri ya darah muda itu bagaimana ya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga termasuk seseorang akan mendapati makom derajat zuhud apabila ada 3 perkara, yang mana 3 perkara itu, yang pertama beramal tanpa terpengaruh sebarang balasan, yang kedua waqaulun bila tu'amin, berucap tanpa ada perasaan atau berucap tanpa disertai perasaan tamak, maknanya berucap atau mengucapkan kalimat yang penting-penting sahaja yang ada faidahnya, perkara yang tidak ada faidahnya dia tidak sampaikan. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah wa'izun bila riyasatin. Apa maknanya wa'izun bila riyasatin? Kemuliaan tanpa ada sebarang pangkat. Kemuliaan tanpa sebarang pangkat. Ini maksudnya bagaimana? Terkadang kita tengok ada orang yang dimuliakan atau orang yang kita anggap mulia, meskipun orang itu tidak mempunyai pangkat secara masyarakat, itu tidak punya pangkat, bukan doktor, bukan wakil rakyat, bukan apa, tapi kita tengok orang itu penuh dengan kehormatan dan kemuliaan. Nah ini berarti tanda-tanda orang itu orang zuhud. Paham ya ini ya? Jadi kemuliaan tanpa ada sebarang pangkat, maknanya tadi itu, dia itu bukanlah wakil rakyat mungkin, bukan orang kaya mana mungkin, tetapi di tengah-tengah masyarakat dia diberikan kemuliaan oleh orang ramai, entah karena solehnya, entah karena ilmunya, tapi dianggap sebagai orang yang mulia. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insyaallah masih dalam bahasan berkenaan dengan zuhud. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.